Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat perintah 11 Maret untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 1996. Soekarno mengadakan sidang kabinet. Sidang ini ternyata diboikot oleh para demonstran yang tepat menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan pengempasan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang. Ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakabirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam F. Jaya Amir Mahmud yang hadir pada waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Weperdam I Dr. Subandiro dan Weperdam III Dr. Chahrul Saleh yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sedangkan kemudian ditutup oleh Weperdam II Dr. J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor dengan mobil. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi TNI AD, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud, yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Sebelum berangkat, ketiga perwira tinggi itu minta izin kepada atasan, yakni Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto, yang juga merangkap melakukan Panglima Kopkamtib. Pada waktu itu Letnan Jenderal Soeharto sedang sakit sehingga diharuskan beristirahat di rumah. Niat ketiga perwira itu disetujuinya. Maijen Basuki Rahmat menanyakan apakah ada pesan khusus dari Letjen Soeharto untuk Presiden Soekarno. Letjen Soeharto menjawab, "Sampaikan saja bahwa saya tetap pada kesanggupan saya. Beliau akan mengerti." Latar belakang dari ucapan itu ialah bahwa sejak pertemuan mereka di Bogor pada tanggal 2 Oktober 1965, setelah meletusnya pemberontakan G30 SPKI antara Presiden Soekarno dan Letjen Soekarno, terjadi perbedaan pendapat mengenai kunci bagi usaha meredakan pergolakan politik saat itu. Menurut Letjen Soeharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelum rasa keadilan rakyat dipenuhi dan rasa ketetapan rakyat dihilangkan dengan jalan membubarkan PKI yang telah melakukan pemberontakan. Sebaliknya, karena hal itu bertentangan dengan doktrin Nasakom yang telah dicanangkan ke seluruh dunia. Dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, perbedaan paham itu tetap muncul pada saat ketika Soeharto menyediakan diri untuk membubarkan PKI asal mendapat kebebasan bertindak dari Presiden. Pesan Soeharto yang disampaikan kepada 3 orang perwira tinggi yang akan berangkat ke Bogor mengacu kepada kesanggupan tersebut. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandiro, Dr. J. Leimena, dan Dr. Chahrul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira tinggi tersebut bersama dengan Komandan Resimen Cakradirawa, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkomkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugas penerimaan mandat diharuskan melapor segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret. Keluarnya Super Semar dianggap sebagai tonggak lahir Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Soeharto keesokan harinya setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI
beserta organisasinya, masanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966, pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat karena dengan demikian salah satu di antara tritura telah dilaksanakan. Selain itu, Letjen Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Super Semar adalah dikeluarkan keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan iktikat tidak baik dan dalam penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya tugas perintah, Letjen Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator ad interim yang menjadi presidium kabinet. Kelima orang tersebut ialah Sultan Hamengkubuwono IV, Adam Malik, Dr. Andes Roslan Abdul Ghani, Dr. Kiai Haji Idham Khalid, dan Dr. J. Laimana. Sekian penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.